Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Misi Maluku bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Dan jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, serta tips yang akan dibawakan oleh Erik Atua Asun, STR, MPK, dengan judul Penghormatan untuk Tuhan dalam Keluarga. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya KVN. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Anderonikus Uniana MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami telah berkumpul untuk mengikuti akan KKR pada malam hari ini. Tuhan mau memberkati akan pembicara kami dan juga pembawa tips agar kami semua dapat mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat malam, sahabatku umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Malam ini kita boleh berjumpa lagi dalam KKR Net Yayasan Cornelius bersama daerah Misi Maluku. Syukur kepada Tuhan oleh karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Tentu saat ini kita semua bersukacita karena kita boleh bertemu lagi di malam yang kelima ini, walaupun sepanjang hari kita boleh disibukkan dengan aktivitas kita masing-masing, tapi di saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam KKR Net bersama Yayasan Cornelius. Saudara-saudara, sahabatku umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Malam ini kita tentu bersukacita karena Tuhan masih sayang kepada kita semua. Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing. Dan pelajaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari di malam ini
Ini merupakan pelajaran yang sebenarnya hal yang biasa. Hal yang biasa yang memang oleh karena kesibukan kita masing-masing, oleh karena waktu berlalu begitu cepat, zaman berganti begitu cepat, sehingga prinsip-prinsip kekristenan ini boleh sedikit demi sedikit akan menghilang dalam pandangan kita masing-masing. Saudaraku, tujuan daripada tips rumah tangga yang dibawakan di saat ini agar mempersiapkan kehidupan keluarga kita, mempersiapkan pribadi-pribadi kita agar menjadi sopan dan teratur, terkhususnya di dalam penghormatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, umat Tuhan yang diberkati, di malam ini sebagai orang tua, kita semua harus menjadi teladan yang baik dan benar bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, tinggikanlah derajat kekristenan dalam pikiran anak-anak kita dan tolonglah mereka untuk menempatkan Yesus dalam setiap pengalaman hidup mereka. Tips yang pertama yang sebenarnya sederhana, yang mungkin secara sedikit demi sedikit kita sudah lupakan adalah mari kembali mengajarkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri sebagai orang tua, untuk menghormati rumah Allah setinggi-tingginya dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa ketika mereka memasuki rumah Tuhan, hendaknya hati mereka dilembutkan dan ditaklukkan oleh pikiran Allah ada di sini, ini adalah rumahnya. Nah, ini saudara-saudaraku, saya pikir ini yang mulai sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan kita, karena kita sebagai orang tua bahkan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita, memberikan teladan yang tidak baik dengan jalan memberikan mereka makan atau minum ataupun bermain HP supaya mereka tidak ribut di gereja. Kita berikan mereka main HP ataupun memberikan mereka izin agar mereka bisa bercerita dengan teman-teman mereka, yang sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan di dalam rumah Allah. Saudara-saudara, sahabatku umat Tuhan, kita semuanya harus mempunyai pikiran yang bersih dan motif yang paling suci ketika memasuki rumah Allah. Segala kesombongan, iri hati, kecemburuan, sangka-sangka yang jahat harus perlahan-lahan kita buang sedikit demi sedikit, karena kita sementara berada dalam hadirat Allah, di mana kita bertemu dengan Allah dan Allah memberkati kita. Tips yang kedua di malam ini adalah kita juga kembali harus mengajarkan kepada anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua untuk penghormatan ditujukan kepada nama Allah. Nama itu jangan sekali-kali diucapkan dengan memandang enteng atau kurang pikir. Sedangkan saudaraku, dalam doa yang kalau disering ulangi tidak perlu betul, itu harus dihindarkan. Oleh karena kenapa? Mazmur 111 ayat 9 mengatakan, nama Tuhan itu kudus dan dahsyat. Bahkan coba kita berpikir, pena inspirasi katakan, malaikat-malaikat saja ketika mengucapkan nama Tuhan, mereka melindungi wajah mereka, apalagi dengan kita. Orang yang penuh dengan dosa. Seringkali kita mendengar nama Tuhan itu disebutkan dengan tidak hormat di mana saja, mungkin di pasar, ataupun di sekolah, ataupun di tempat kita bekerja. Dan ini menyangkut dengan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau saya mau lihat dari versi lain, kita juga bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu contohnya seperti begini. Kalau kita sementara dalam masalah, kemudian kita datang untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberikan jalan keluar, maka berjalannya waktu, kita lihat tidak ada jalan keluar yang mungkin kita dapatkan, dan kita saat itu mulai bimbang, kita mulai kecewa. Ini sebenarnya sama dengan kita menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau dengan sembarangan, karena sebenarnya kita tidak menempatkan Tuhan sebagai kekuatan yang sebagaimana mestinya. Mereka yang menyadari kebesaran dan keagungan Allah akan mengucapkan namanya dengan kekaguman yang suci. Tips terakhir yang ketiga, hanya 3 tips saudaraku, yang perlu kita ajarkan kembali kepada anak-anak kita, bahwa kita harus menghormati sabda Allah. Untuk sabda Allah yang tertulis itu, kita harus menunjukkan hormat
Sekali-kali tidak boleh menggunakannya seperti sesuatu yang biasa saja atau memakainya dengan kurang berhati-hati. Dan saudaraku, pena inspirasi katakan, dan kitab suci sekali-kali tidak boleh dikutip dalam suatu sendagurau atau disadur untuk membuat suatu sebutan jenaka. Contohnya begini saudaraku, kalau saya punya makanan, kemudian ada teman yang datang meminta makanan kepada saya, walaupun dalam satu istirahat, kemudian sementara sendagurau, kemudian dia minta makanan kepada saya, kemudian saya katakan jangan mengingini, inilah yang dimaksud. Jangan menggunakan sabda Allah untuk suatu sendagurau atau suatu sebutan yang jenaka. Kenapa? Karena Amsal 30 ayat 5 katakan, semua firman Allah adalah murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku, sahabatku, umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, biarlah anak-anak kita diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada cara yang lain untuk menunjukkan penghormatan yang paling berkenan kepadanya, seperti halnya dengan penurutan akan apa yang telah diucapkannya. Sebagai orang tua dengan ajaran dan teladan, maka kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati iman kita. Berbicara dengan rasa penghormatan tentang perkara-perkara yang suci, sekali-kali jangan biarkan satu ucapan yang tidak serius dan tidak berarti keluar dari bibirmu bila mengutip kitab suci. Pena inspirasi katakan begini saudaraku, bila engkau memegang kitab suci, ingatlah bahwa engkau ada di tanah suci. Malaikat-malaikat ada di sekelilingmu dan sekiranya matamu dapat dicelikan, engkau akan melihat mereka. Saudaraku, 3 tips sederhana yang sebenarnya kita semua sudah tahu bersama, tapi ini sedikit demi sedikit menghilang dalam prinsip-prinsip kekristenan kita. Mari kita jadikan keluarga bahkan pribadi-pribadi kita menjadi sopan dan teratur, khususnya dalam penghormatan kepada rumah Allah, penghormatan kepada nama Allah, dan penghormatan kepada sabda Allah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Kirimlah
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami. Kami datang memuliakan Engkau. Di saat yang sama Tuhan, kami mohon ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami banyak kali menyakiti hati-Mu Tuhan maupun sesama kami. Kiranya saat ini Engkau boleh layakkan kami. Dan Engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami. Menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kebaktian kebangunan rohani. Kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku dapat dilaksanakan. Kiranya urapan sorga akan jadi bagian kami semua. Lewat kegiatan ini iman kami dikuatkan. Mendoakan hamba Tuhan, Pendeta Anderonikus Uniana. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya. Pekabaran yang dibawakan menjadi kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi berkat kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, mendoakan semua umat-umat Tuhan yang saat ini berbakti beribadah bersama, kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian semua anak-anak Tuhan. Apabila ada yang dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Engkau datang membantu, kiranya Engkau datang menolong, kiranya Engkau datang menjadi solusi bagi setiap permasalahan hidup yang kami sedang hadapi. Semua usulan-usulan doa yang sudah disampaikan, kiranya Engkau jawab sesuai dengan kemurahan-Mu, sehingga dari waktu ke waktu, kami sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Mendoakan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Maluku, mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya janji berkat-Mu akan melimpah. Biarlah kami tetap setia dan semua umat Tuhan akan tetap setia mengandalkan Engkau di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau berjanji mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Anderonikus Uniana MTH. Menikah dengan Ibu Christine Timisela, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Pemuda Advent dan Pendidikan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di sorga, Allah sumber kebenaran bagi kami. Di malam ini Tuhan, untuk malam yang kelima, ada dalam KKR Net Happiness with Jesus. Bersama Yayasan Cornelius, kami diberkati Tuhan dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah malam ini Roh Kudus berbicara bagi kami untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dan shalom. Selamat malam sahabatku umat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam KKR Net bersama Yayasan Cornelius. Selamat menikmati firman Tuhan dari malam ke malam. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita di malam ini oleh karena tema kita, tema KKR Net Happiness with Jesus. Ada kebahagiaan bersama Yesus. Pertanyaannya adalah, adakah kita sudah merasakan kebahagiaan itu bersama dengan Yesus ataukah belum? Itulah sebabnya selama 1 minggu ini kita ada dalam KKR Net untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan itu bersama dengan Yesus. Sahabatku umat Tuhan yang diberkati, malam ini kita ada dalam satu topik yang sangat sederhana, yaitu happy in sincerity. Bahagia dalam ketulusan. Topik ini menarik karena ternyata dalam kebahagiaan itu ada yang harus kita capai lewat ketulusan kita. Berbicara tentang ketulusan, itu berbicara tentang aspek kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Apa saja aspek kehidupan kita yang Tuhan butuh ada ketulusan, ada kemurnian di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Aspek ketulusan dalam kehidupan kita untuk membuat kita bahagia adalah membuat roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus. Ada satu statement yang mengatakan begini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi umat yang saleh, yang berpikir, merasa, dan bertindak selaras dengan asas sorga. Karena roh di dalam kita menciptakan tabiat Tuhan, maka kita melibatkan diri hanya di dalam perkara-perkara yang menghasilkan kesucian seperti Kristus. Kutipan yang berikut dia berkata bahwa adalah merupakan suatu hak istimewa bagi orang Kristen untuk mengembangkan jasmani mereka, begitu juga dengan kuasa pikiran, supaya mempunyai kemampuan yang terbaik. Dengan berbuat demikian, mereka mendatangkan kehormatan kepada Allah dan dapat memberikan bukti berkat yang lebih besar kepada sesama manusia. Pertanyaan yang harus kita pikirkan, apa arti dari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kenapa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita dan untuk apa hidup ini Tuhan berikan? Oke, kita lihat latar belakang adanya kehidupan manusia. Dari mana dan kapan itu terjadi? Kejadian pasal 1 ayat 6, Tuhan berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Disinilah awal dari adanya kehidupan kita. Bahwa ternyata Allah memberikan kehidupan kepada kita dan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ternyata kehidupan kita yang sekarang kita jalani adalah pemberian Allah. Dan Allah berikan itu lewat ciptaannya. Prosesnya, hidup ini dilalui dengan sebuah proses. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Ajaiblah kehidupan kita.
Karena ketika Tuhan membentuk kita dalam sebuah proses dari debu tanah, kemudian Allah mengembuskan napas kehidupan, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu, apakah hidup kita cukup di situ? Apakah setelah Allah menjadikan kita hidup, apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Proses kehidupan kita juga bukanlah seperti robot. Bukanlah seperti boneka ataupun patung. Tapi proses kehidupan kita itu setelah ada kehidupan, maka proses kehidupan itu berlanjut. Berlanjutnya dengan apa? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi kehidupan itu diberikan oleh Tuhan. Sesudah manusia itu diberikan kehidupan, maka ada proses yang harus manusia jalani melalui makan dan minum. Sekali lagi kita manusia bukanlah sebuah robot ataupun sebuah patung. Tetapi Allah memberikan kita kehidupan dan di dalam kehidupan itu kita isi dengan makan dan minum. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Untuk membuat kehidupan ini berlanjut, maka manusia butuh makan dan butuh minum. Bagaimana caranya? Allah yang menentukan menu bagi manusia. Allah yang membuat persiapan makanan dan minuman untuk manusia. Di mana? Di Taman Eden. Dan manusia bebas untuk makan dari menu Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ada satu larangan yang diberikan juga Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia pertama. 17 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab ada pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang sangat diberkati. Ketika Tuhan memberikan kehidupan tidak cukup. Tetapi Allah memberikan tunjangan melalui makan dan minum. Dan tunjangan itu dibuat dengan sebuah menu yang sangat istimewa. Ada hal-hal yang dimakan dan ada hal-hal yang tidak boleh dimakan. Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden. Mari kita lihat. Menu pertama Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Perjanjian Lama menyebutkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji adalah yang akan menjadi makanan manusia. Perhatikan baik-baik, menu di Taman Eden yang pertama adalah Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon yang berbuah untuk menjadi makanan manusia. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Keluar dari Taman Eden. Menu yang Tuhan siapkan bagi mereka ada tambahan. Kejadian pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Namun dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Manusia tidak cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan di Taman Eden. Karena merasa tidak cukup menjadikan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menyediakan menu mereka dengan berbagai cara. Ayat 18 berkata ada semak duri, ada rumput duri, ada tumbuhan-tumbuhan di padang yang akan menjadi makanan manusia walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Allah masih tetap mengatur pola makan mereka dengan menu yang disediakan. Bayangkan, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi hidup ini masih diatur oleh Tuhan lewat makanan dan minuman. Dan bukan cuma manusia. Kejadian pasal 3 ayat 14 ada satu ayat yang menarik di sini. Berkata, jangankan manusia, ular pun Tuhan mengatur menunya. Saudara tahu apa menu yang Tuhan izinkan ular makan? Adalah debu tanah. Dan makanan ular itu debu tanah itu seumur hidup. Puji Tuhan. Saya katakan kita memuji Tuhan oleh karena Tuhan tidak memberikan kita menu untuk makan debu tanah. Tapi Tuhan menyediakan menu yang baik.
Makanan-makanan yang memberikan kita kehidupan berlanjut walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian apalagi? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, makanan yang mereka nikmati itu tidak cukup. Kemudian Tuhan tambahkan menu yang lain. Ada daging, ada makan daging. Ada makan daging. Pertanyaannya, kapan manusia itu mulai makan daging? Dan kapan manusia diizinkan Tuhan untuk mulai makan daging? Nah, tentunya pada peristiwa air bah. Ketika manusia mulai jahat di mata Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang selanjutnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan manusia memakan daging? Karena peristiwa air bah, segala sesuatu dimusnahkan oleh Tuhan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di dunia ini dimusnahkan oleh Tuhan. Kemudian apa yang harus terjadi? Nah, sebelumnya, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, janji Tuhan kepada Nuh untuk membawa binatang-binatang baik yang haram dan yang tidak haram. Yang tidak haram membawa 7 pasang dan yang haram 1 pasang. Begitu juga dengan burung-burung di udara, ada 7 pasang. Ada jantan dan betina. Kenapa? Supaya mereka terpelihara di saat air bah itu berlangsung. Puji Tuhan, setelah air bah itu terjadi, maka segala sesuatu di dunia dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Maka Allah mengizinkan manusia untuk memakan daging binatang. Namun ketika manusia diizinkan Tuhan memakan daging binatang, ada kriterianya. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada Nuh, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh dan keluarga untuk makan daging, ada rinciannya. Yaitu yang pertama, daging yang dimakan oleh Nuh pada saat itu adalah daging dari binatang yang halal, bukan dari binatang yang haram. Seandainya kalau dia makan daging binatang yang haram, maka binatang yang haram itu tidak akan ada sampai saat ini. Yang berikut, ketika Allah memerintahkan Nuh untuk makan daripada daging binatang adalah makan daripada daging binatang yang masih hidup atau yang masih bergerak. Kenapa? Karena pada saat air bah itu, semua binatang-binatang di dunia ini dimusnahkan, termasuk binatang-binatang yang halal. Itulah sebabnya Tuhan izinkan Nuh hanya makan dari daging binatang yang masih hidup atau masih bergerak. Dan darahnya janganlah kamu makan. Itu perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh untuk makan daging binatang. Nah, pada zaman Nuh tidak dirincikan secara mendetail jenis-jenis binatang yang haram dan jenis binatang-binatang yang halal. Tapi saya percaya bahwa Allah telah memberikan sebuah pemahaman kepada Nuh untuk mengerti, dan Nuh pasti tahu binatang mana yang haram dan binatang mana yang halal. Dan Nuh pasti tahu di mana dia makan daging binatang itu pastilah daging binatang yang halal. Perincian tentang binatang haram dan halal itu nanti terjadi pada saat Israel keluar dari Mesir. Di dalam Imamat pasal 11 dirincikan kembali binatang-binatang yang haram dan binatang-binatang yang halal. Kenapa? Kenapa diberitahukan kepada orang Israel? Karena 400 tahun mereka berada di Mesir, mereka sudah lupa tentang konsep Allah tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Itulah sebabnya Imamat pasal 11 Allah rincikan kembali mana binatang yang haram dan mana yang binatang yang halal, dan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan.
Untuk jenis binatang yang boleh dimakan, jenis binatang berkaki 4, ada 2 syarat yang diizinkan Tuhan adalah yang memama biak dan yang berkuku belah. Lain daripada itu haram bagi orang Israel. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa Allah hanya izinkan kita untuk makan daging binatang yang berkaki 4. Cirinya adalah memama biak dan berkuku belah. Lain daripada itu tidak. Termasuk babi hutan, termasuk unta, kelinci, anjing, itu haram bagi umat Allah. Jenis binatang yang ada di air atau di lautan, ada 2 syarat yang Tuhan izinkan juga untuk umat Allah makan daripada binatang yang ada di air atau ada di lautan, yaitu yang bersisik dan yang bersirip. Lain daripada itu yang ada di dalam air, jenis apapun binatang yang ada di dalam air, itu semua haram bagi kita. Untuk jenis unggas yang ada di udara, Allah hanya mengizinkan kita untuk makan jenis unggas atau burung yang memiliki paha di bagian atas kaki. Ini ada dalam Alkitab dan itu akan dirincikan dan kita akan pelajari bahwa hanya yang bisa dimakan adalah burung atau unggas yang ada paha di bagian atas kakinya. Lain daripada itu haram. Untuk semua binatang yang merayap, semuanya haram bagi kita. Dan itu yang Tuhan katakan kepada orang Israel. Kenapa Tuhan mengatur kehidupan kita? Karena Allah rindu kita hidup dengan sebuah ketulusan untuk Tuhan. Memberikan hidup ini semuanya bagi Tuhan. Itu masalah makan. Bagaimana dengan masalah minum? Ya, ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, sudah ada air di situ. Sungai mengalir dan menurut kesehatan, untuk minuman yang paling menyehatkan bagi kita adalah hanya satu, air putih yang jernih. Dan mungkin ditambah dengan ada jus buah-buahan yang segar, itu membuat kehidupan kita akan semakin sehat dan semakin pulih dari kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Allah izinkan yang hanya izinkan kita minum adalah air putih dan ada jus dari buah-buahan yang segar. Pertanyaannya, bagaimana dengan minuman keras dan anggur yang seringkali digunakan dan dikonsumsi oleh manusia? Ini yang Alkitab katakan. Amsal 20 ayat yang pertama, Raja Sulaiman berkata bahwa anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak untuk orang yang terhuyung-huyung karenanya. Tidak ada untungnya. Raja Sulaiman memberikan gambaran bahwa anggur itu pencemooh. Minuman keras itu adalah peribut. Orang yang minum anggur, minum minuman keras, yang terjadi adalah mencemooh atau ribut. Dan ketika dia sudah minum minuman keras, yang dia hadapi adalah jalan itu dia akan terhuyung-huyung. Dan Raja Sulaiman berkata begini, kalau mau supaya orang itu cepat mati, kasih dia minum minuman keras. Amsal 31 ayat yang 6, dan ini yang Raja Sulaiman katakan, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Jadi kalau mau mati cepat, kasih minum minuman keras, pasti dia akan mati lebih cepat. Bagaimana dengan rokok dan narkotika? Ingat, kehidupan kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya Allah mau menjaga tubuh kita. Sementara Allah mau menjaga tubuh kita, kadang seringkali kita yang tidak mau menjaga tubuh kita. Bagaimana dengan rokok dan narkotika? Ada sebagian besar orang di dunia ini yang sudah ada dalam ranah untuk menggunakan rokok dan narkotika. Padahal mereka lupa bahwa ada amaran yang diberikan dari medis atau kesehatan. Ada peringatan bahwa rokok itu adalah sesuatu hal yang bisa membunuh. Makanya mereka katakan begini, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan orang lain. Mungkin tidak terasa, tapi ingat, rokok itu pembunuh darah dingin nomor 1 di dunia ini. Kenapa? Karena survei membuktikan bahwa setiap 1 menit ada 10 orang yang meninggal akibat daripada merokok. Saudara bayangkan, 1 menit ada 10 orang yang meninggal
kemudian saudara kali dengan menit-menit, hari demi hari, tahun demi tahun, berapa banyak orang yang meninggal dunia akibat daripada merokok. Himbauan medis, stop merokok. Kenapa? Karena ingat bahayanya. Bahaya bagi diri kita, bahaya bagi keluarga, dan juga bahaya bagi orang lain. Mari kita menjaga tubuh kita dengan sebuah ketulusan dan kita berikan yang sempurna untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan yang selalu kita tanyakan dalam hidup ini, memangnya kenapa? Apakah Allah harus mengatur kehidupan kita? Apakah Allah harus mengatur soal masalah makan dan minum kita? Apakah Allah harus mengatur kesehatan kita? Jawabannya hanya satu, iya. Kenapa? Karena Allah harus mengatur itu. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Raja Daud memberikan gambaran kepada kita untuk kita mengerti siapa diri kita sesungguhnya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Siapa kita? Siapa diri kita? Kita harus ingat bahwa kita dijadikan oleh Tuhan dan hidup ini punya Tuhan, bukan milik kita. Harus kita jaga tubuh kita ini karena kita diciptakan oleh Tuhan. Rasul Paulus mendukung apa yang Raja Daud katakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita. Tubuh ini bukan milik kita, tetapi milik Allah yang harus dijaga untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, sebuah amaran yang kuat yang diberikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu umat Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa sebenarnya hidup ini adalah milik Tuhan. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita mencoba untuk mengatur kehidupan kita, mengelola kehidupan kita, bahkan kita mencoba membinasakannya, maka ingat bahwa Allah akan membinasakan kita juga untuk apa yang kita lakukan terhadap Dia. Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Paulus katakan dengan satu ayat yang sangat menopang kita. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, ibadahmu yang sejati. Jadi kalau tubuh kita jaga dengan tulus, kita berikan kepada Tuhan, maka itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah kebahagiaan kita di dalam sebuah ketulusan kalau kita berikan semuanya untuk Tuhan. Ada satu fenomena yang terjadi saat ini di dalam ajaran kekristenan yang seringkali membuat ajaran Kristen itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Ada beberapa pengajaran yang dimunculkan hanya karena melihat ajaran Paulus kepada beberapa jemaat dan juga kepada Timotius yang membuat mereka berpikir dan memberikan gambaran bahwa orang Kristen itu tidak lagi terikat dengan aturan-aturan makan halal dan haram. Jadi mereka berpikir bahwa untuk keselamatan itu tidak lagi terlibat dengan masalah makan haram dan makan halal. Mereka katakan bahwa bagi orang Kristen, makanan itu semuanya adalah baik, diciptakan oleh Tuhan dan dikuduskan oleh firman-Nya dan di dalam doa. Hati-hati Bapak Ibu, atau semua yang ada yang mengikuti dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, Paulus menasihatkan Timotius untuk hati-hati menghadapi pengajar-pengajar sesat. Ajaran-ajaran sesat yang muncul dengan ajaran-ajaran yang memutarbalikkan kebenaran itu. Dan ayat yang ketiga, ada ajaran yang diajarkan oleh penyesat-penyesat itu yang Paulus katakan kepada Timotius, yaitu mereka melarang orang memakan makanan diciptakan oleh Allah.
Sebenarnya Allah tidak melarang orang untuk makan makanan diciptakannya, termasuk daging. Tuhan tidak melarang manusia untuk boleh makan daging yang diciptakannya. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak melarang, tetapi Tuhan mengatur daging jenis binatang mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Itu aturannya. Tuhan tidak melarang, tapi Tuhan mengatur mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Itulah sebabnya pada ayat yang keempat dan 5, ini masalah yang sangat sensitif yang terjadi di dunia kekristenan dengan menggunakan apa yang Paulus katakan begini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah. Kalau saudara dan saya meneliti ayat ini yang ditulis oleh Paulus, lalu kita katakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu, semua tidak ada lagi yang haram. Maka kita mencoba untuk membuat kebenaran Tuhan itu berubah. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sudah ada perbedaannya. Mana yang haram dan mana yang tidak haram. Apalagi kita katakan bahwa yang penting itu diterima dengan ucapan syukur lewat doa. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, kita semua yang pelajari kebenaran firman Tuhan. Apa yang diciptakan Allah yang sudah menjadi halal itu tidak mungkin menjadi haram. Dan apa yang diciptakan Allah yang sudah menjadi haram tidak mungkin menjadi halal. Dan itu yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencoba untuk merubah itu dengan mengatakan yang penting dikuduskan oleh firman Allah. Saya kasih contoh buat kita di malam ini. Kalau ada makanan yang mungkin sudah busuk, yang tidak bisa dimakan. Kemudian kita berkata begini, mari kita berdoa. Karena makanan yang busuk ini pun bisa dikuduskan oleh firman Allah lewat doa. Lalu kita makan. Adakah itu sesuatu yang benar? Adakah sesuatu yang kita pikirkan itu menurut pandangan kita? Itu benar di mata Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat seperti ini, mari kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat-ayat seperti ini. Kalau kita membaca ayat ini dan kita dapati seperti itu, maka kita akan membuat Tuhan itu tidak konsisten dengan firman-Nya. Dan bukan cuma itu, mungkin kita katakan Paulus itu orang yang tidak konsisten, bisa berubah-ubah. Sejak kapan? Sejak kapan Allah merubah firman-Nya? Dari yang halal menjadi haram, dan jadi haram menjadi halal. Sejak kapan? Alkitab tidak memberikan jaminan kepada kita dan tidak pernah tertulis bahwa Allah merubah firman-Nya. Yang halal dulu menjadi haram, dan yang haram itu sudah menjadi halal. Ingat, Alkitab katakan bahwa Allah tidak pernah berubah. Dan firman-Nya juga tidak pernah berubah. Mazmur 89 ayat yang kelima. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi kalau Yesus tidak berubah, Allah tidak berubah, firman-Nya tidak pernah berubah. Yang halal tetap halal. Dan yang haram tetap haram. Jadi teks di dalam ayat ini, 1 Timotius pasal 4 ayat 4, sebenarnya diterjemahkan tidak ada kata haram di situ. Tidak ada kata haram. Bahasa asli yang digunakan dalam ayat ini adalah opobleton. Artinya ditolak atau dibuang, bukan haram. Jadi kalau kita gunakan terjemahan yang aslinya, maka kita akan dapati di situ adalah semua yang diciptakan Allah itu semua baik dan tidak ada yang terbuang. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang ditolak. Kenapa? Karena memang semua yang diciptakan Allah itu baik. Yang halal Allah ciptakan baik, yang haram pun Allah ciptakan yang baik. Namun tidak semua untuk dimakan, karena ada yang tidak boleh dimakan. Kenapa tidak dimakan? Tujuannya ada konteks, ada kodratnya, ada fungsinya masing-masing di mata Tuhan, bukan untuk dimakan. Bapak Ibu, umat Allah yang diberkati Tuhan, Allah mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketulusan, menjaga kemurnian tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya?
1 Yohanes 2 ayat yang kelima, Yohanes berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Orang yang menyebut dirinya umat Allah, hidup dalam penurutan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan firmankan, orang itu hidup dalam kesempurnaan kasih Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus berbicara tentang kehidupan kita, makan dan minum, dan melakukan apa saja. Dia berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah saudara dan saya berpikir di malam ini, bahwa ternyata apa yang difirmankan Tuhan kepada kita dari dulu, sejak kehidupan kita ada, sejak Allah memberikan kita kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menuntun kehidupan kita melalui jalan hidupnya, makan dan minum, dan apa saja. Itu saja Paulus katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukan segala sesuatu, ingat Tuhan yang dimuliakan di dalam segala sesuatu. Kita tidak hidup di dunia ini saja. Kita tidak sampai di dunia ini saja. Tapi Allah sementara melatih kita untuk menjadi umat-Nya. Bukan cuma di dunia ini, tapi umat yang akan dibawa ke sorga di dunia yang baru. Dan ingat, di dunia baru, di sorga nanti, Tuhan masih tetap mengatur kita. Mengatur pola makan kita. Mengatur pola hidup kita. Mengatur menu makan kita di sorga dan di dunia baru. Kita tidak akan mengatur menu kita di sorga atau di dunia baru. Allah yang mengatur menu kita. Mari kita belajar dari sekarang untuk menurut apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ada kebahagiaan bersama dengan Yesus dan ada kebahagiaan di dalam ketulusan di mana Tuhan rindu untuk umat-Nya tulus untuk melayani Dia bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam ini adalah doa dan harapan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, Allah yang sungguh baik. Engkau Allah sumber kebenaran kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Untuk memahami, mengerti bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Dan Tuhan yang mengatur kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami makan, ketika kami minum, ketika kami melakukan segala sesuatu untuk menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami tetap terpelihara untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ajarkan kami Bapa untuk melakukan kehendak-Mu, menjaga kehidupan kami terpelihara di dalam kasih sayang sorga, menjadi umat-Mu yang setia di dunia ini, sampai kami akan melihat Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan, ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kami, dan Tuhan telah menuntun kehidupan kami lewat cara hidup, makan, minum, dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan yang telah mengikuti KKR.net di malam hari ini. Tuhan memberkati khusus Yayasan Cornelius, pimpinan dan staf yayasan ini yang selalu setia di dalam menyampaikan pekabaran-pekabaran Tuhan lewat media ini. Tuhan memberkati Yayasan Cornelius untuk lebih tekun dipakai Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan ini. Terima kasih Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan pekabaran Tuhan dari malam ke malam. Biarlah Tuhan mengubah kehidupan kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Kau sudah mendengarkan doa kami. Sempurnakan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama-sama dengan kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau 18.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media.
dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Kepastian, yang akan disampaikan oleh Pendeta William Supakua MPhil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.